Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga ngoni semua dalam keadaan sehat, keluarga aman, rezeki lancar, dan tidak kurang apa-apa. Hari ini Tora mau bahas satu kejadian sobat yang bukan cuma penuh misteri, tapi juga menyentuh rasa keadilan Torang sama sobat. Peristiwa ini bikin banyak orang sampai bertanya-tanya. Tapi sebelum Torang lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya ngoni tidak ketinggalan info-info kabar terbaru dari channel ini. Oke, lanjut kita masuk di pokok ceritanya sobat. Jadi sobat, ada satu jurnalis asal Palu, Sulawesi Tengah. Orangnya dikenal vokal, berani sekali angkat isu-isu penting. Namanya Situr Wijaya atau disebut SW. Tapi sayang sobat, almarhum SW ini ditemukan sondak bernyawa di satu hotel, tepatnya di daerah Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada Jumat 4 April 2025 lalu. Catat baik-baik, bukan di rumah, bukan di kantor, tapi di hotel sobat. Dan dari situ mulai muncul banyak kejanggalan sobat. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi dengan almarhum SW ini sobat. Orang semua memang percaya sobat, ajal itu takdir dari Allah. Tapi cara meninggalnya almarhum SW bikin orang semua ndak bisa bikin tinggal diam sobat. Karena dari foto-foto yang tersebar, kita lihat menunjukkan kondisi jenazah almarhum ini ada lebam di muka, darah keluar dari hidung dan mulut. Kok bisa begitu sobat? Dari sini muncul banyak curiga. Ini kematian biasa atau ada yang disembunyikan sobat. Yang lebih bikin heran, kabar duka pertama kali diterima istri SW bukan datang dari polisi atau rumah sakit, tapi justru dari satu orang misterius yang mengaku sebagai teman dekat SW. Dan lebih aneh lagi, perempuan ini telepon pakai HP milik almarhum Situr Wijaya. Bahkan Selvianti istri SW juga sempat video call dengan satu orang laki-laki bertopi, dan itu juga pakai HP SW. Padahal kata istri SW, semua HP almarhum ini menggunakan sandi sobat. Belum cukup sampai di situ sobat, penanganan awal jenazah juga bikin heran. Orang pertama yang temukan almarhum ini bukan langsung melapor ke polisi, malah menghubungi ambulans lebih dulu. Padahal waktu itu almarhum kan dalam keadaan kondisi tidak bernyawa. Dan menurut informasi yang tersebar, jenazah sempat berjam-jam cuma di dalam ambulans sebelum dibawa ke rumah sakit. Ini ada apa sebenarnya sobat? Polisi bilang orang terakhir yang bersama almarhum terekam CCTV itu satu orang inisialnya V. Dan V ini juga yang katanya pertama kali menghubungi pihak ambulans. Sampai sekarang V masih status sebagai saksi sobat. Polisi bilang dari hasil otopsi awal di bagian dada almarhum ini ada perlengketan parah infeksi paru-paru sobat. Katanya sih karena TBC. Tapi pihak keluarga belum bisa terima penjelasan itu. Mereka masih menunggu hasil otopsi lengkap yang sampai sekarang belum juga diumumkan secara resmi sobat. Padahal udah lebih dari 20 hari sobat pasca kematian SW. Hasil otopsi resminya belum keluar juga. Karena itu Selvianti akhirnya minta bantuan dari LBH Pers supaya proses hukum ini bisa dikawal baik-baik dan hasil otopsi bisa keluar resmi sobat. Kenapa LBH Pers yang ditunjuk istri almarhum? Karena pihak keluarga rasa terlalu banyak hal yang aneh dan tidak transparan sobat. Semasa hidup SW ini diketahui orangnya kritis, dan saat itu dia lagi kerjakan liputan-liputan yang katanya sensitif di Sulteng sobat. Dari situ muncul dugaan jangan-jangan ada tindak pidana di balik kematian SW ini. Keluarga korban minta supaya kebenaran dibuka seterang-terangnya sobat lewat jalur hukum, karena keadilan itu hak semua orang, termaksud buat almarhum SW. Nah, menurut pendapat ngoni gimana? Peristiwa apakah SW meninggal wajar karena penyakit atau ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Jawab di kolom komentar. Terima kasih.